Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Halim, kembali lagi bersama saya Riki Suwardi dalam program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah dan juga penuh faidah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan masih bersama guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayak Riki gimana, sehat juga? Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair sudah bisa menyempatkan untuk menyapa sahabat Halim semua, Ustadz. Amin. Hari ini insya Allah kita akan memulai lagi obrolan kita, Ustadz. Dan kali ini saya mau membahas mulai dari satu ini, Ustadz. Saya pernah baca satu artikel, Ustadz, kebetulan. Satu artikel mengenai tanda-tanda hari kiamat, Ustadz, sebetulnya. Dan di artikel tersebut bilang katanya Al-Quran ini akan hilang, Ustadz. Betul. Menjelang hari kiamat, sahabat semua. Al-Quran ini akan hilang menjelang hari kiamat. Dan ini entah benar atau enggak, Ustadz, memang relate-nya tuh sekarang ini banyak sekali saya jumpai, Ustadz, berita-berita mengenai penistaan, termasuk penistaan Al-Quran. Dan juga yang paling terakhir kita sempat dengar satu berita viral, Ustadz, mengenai oknum pendeta yang bahkan bilang kayaknya 300 ayat di Al-Quran ini perlu dihapus, katanya, Ustadz. salah satunya dan barangkali banyak hal mungkin ya yang menguji kita mengenai keimanan kita terhadap Al-Quran. Dan tadi saya kembali lagi pada satu artikel yang membahas bahwa Al-Quran ini akan hilang menjelang hari kiamat. Nah, ini kita pengen tahu sebetulnya apakah memang ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang membahas atau menunjukkan mengenai hal ini, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, terima kasih Kang Riki yang dirahmati Allah dan juga sahabat dari Halim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala an-nabiyyu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kalau tidak salah ayatnya seperti itu. Dan berkatalah Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, bahwa ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjura, terhijab, bahkan ditinggalkan. Nah, kalimat mahjura ini artinya banyak ya. Imam Ibnu Katsir memberikan definisi pertama, orang-orang Islam dan orang-orang beriman yakin Quran itu wahyu Allah tapi tidak pernah dibaca. Itu termasuk kategori mahjura. Yang kedua, dibaca tapi tidak mau ditadaburi. Ya, dibaca tapi tidak ditadaburi. Orang lebih cenderung membaca sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka secara duniawi dan secara syahwat ya. Lebih kepada, mohon maaf misalnya, orang lebih banyak membaca gadget ketimbang membaca Quran, mentadaburinya. Ya, dan itu juga merupakan bentuk mahjura terhadap Al-Quran. Apalagi memang munculnya sesuatu yang ditulis dan lebih banyak dibaca manusia ketimbang Quran, itu adalah tanda kiamat telah dekat. Rasulullah mengatakan, ala inna min asratis sa'ah antutsal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah, dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya adalah dibacanya masnah dan juga susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Seorang sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa itu masnah? Ma kutiba siwa kitabillah. Sesuatu yang ditulis selain daripada kitab Allah dan banyak dibaca oleh manusia. Sekarang jujur saja, mana yang paling banyak digunakan dan digenggam dan dibaca oleh manusia? Gadget kan? Ketimbang Quran. Nah, itu terkategori mahjura. Dan juga ada orang yang membaca, mentadaburinya tapi tidak mengamalkan. Ya, itu juga terkategori mahjura. Ada juga yang mengatakan membaca, mentadaburi, mengamalkan tapi tidak mau mendakwahkan, hanya untuk dirinya sendiri. Ya, itu juga terkategori mahjura. Nah, itu Quran di akhir zaman versi Al-Quran, artinya itu terkategori ditinggalkan. Nah, yang ya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Quran ini memang akan dicabut nanti di akhir zaman, itu betul. Quran ini kan wahyu Allah. Quran ini wahyu Allah. Sementara hari kiamat adalah azab yang paling buruk. Azab yang terburuk dan terakhir Allah turunkan ke muka bumi adalah kiamat. Orang-orang yang mengalami kiamat adalah manusia yang terburuk, makhluk yang terburuk.
Artinya selain daripada jin dan manusia, itu kan dia ghair mukallaf. Tidak dibebani untuk beribadah. Nah, kategori buruk dan baik ada pada yang mukallaf, jin dan manusia. Nah, artinya jin dan manusia yang hidup lalu kiamat mendatangi mereka, itulah makhluk terburuk di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syirarun nasi fil alam alladzina ja'atuhum sa'atu baktatan." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, di alam semesta ini adalah yang datang kiamat kepada mereka. Nah, kiamat ini azab, sementara Al-Quran ini wahyu Allah, kalam suci. Tidak mungkin kalam suci Allah terkotori oleh azab. Betul. Nah, sehingga sebelum hari kiamat terjadi, dan ini juga merupakan tanda menjelang kejadian kiamat, itu adalah yurfa'ul Qur'anu minal alam, diangkatnya Al-Quran dari alam semesta, dari muka bumi. Ada juga para ulama memberikan definisi hadis, yu'raful Qur'ana ila sama ila Allah azza wa jalla min zihni hafizil Qur'an. Diangkatnya Quran dari ingatan para penghafal Quran. Sehingga penghafal Quran ini akan lupa dengan hafalannya. Bahkan di dalam mushaf pun akan bersih. Jadi mushaf Quran seperti ini tidak ada lagi tulisan Al-Quran. Setiap kita buka, bersih. Seolah-olah belum dicetak. Secara zahir, hurufnya hilang. Hurufnya hilang, hanya tinggal kertas saja. Hanya tinggal kertas saja. Kalau terkait dengan yang tadi Quran dibaca tapi tidak ditadaburi, ditaburi tapi tidak diamalkan, diamalkan tapi tidak didakwakan. Itu sesuai dengan hadis, sayati ala ummati zamanun laisal Quran ila rasmu. Akan datang satu masa pada umatku di mana tidak ada Quran kecuali hanya sekedar tulisan. Artinya Quran ini tidak membumi menjadi perilaku orang beriman, tidak menjadi perilaku dakwah dan segala macam mobilitas orang beriman. Hanya bacaan saja, hanya seremoni saja, tapi tidak membumi menjadi akhlak, ekonomi, hukum, tidak dengan Quran. Artinya manusia tidak lagi berhukum dengan Quran. Itu mahjura. Nah, namun menjelang hari kiamat terjadi, pada akhirnya Allah akan mencabut Quran ini dari para penghafal Quran. Sampai ada ulama ini, saya masih ingat ya, saya pernah membaca satu cerita para ulama, di mana di akhir zaman nanti akan ada orang sholat berjamaah, ya rakaat pertama dia baca Quran awal, Bismillahirrahmanirrahim, amin, baca Quran pilihan, ruku sujud, rakaat kedua dicabut hafalan Qurannya. Nanti itu. Betul. Dicabut hafalan Quran dari para penghafal Quran sehingga sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Lalu si imam ini cerita para ulama ya. Udah lama sekali saya membaca cerita ini dan saya kehilangan sumbernya di mana. Nah, lalu si imam ini membalikkan badan dan berkata pada jamaah makmumnya, "Limadza la tudzakirtumuni laqad nasitu bil ayah?" Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan ayat Quran. Ya. Tapi Allah memaksum mereka. Allah menerima pahala salat mereka. Dicatat pahalanya. Lalu apa kata makmum? Kaifa nudzakiruka bil ayah? Wa qad nasitu biha aidan. Bagaimana kami akan mengingatkan Anda tentang Quran? Kami juga lupa. Nah, itu itu terjadi sebelum hari kiamat terjadi dan sebelum orang beriman meninggal dunia. Lalu imam berlari ke lemari, mengambil mushaf Quran. Ketika mushaf Quran dibuka, kata Rasulullah, bersih itu. Ini nggak akan ada satu huruf yang ada. Nah, tidak lama setelah itu, ini manusia menjadi kebingungan, orang beriman kebingungan. Tidak lama datanglah angin iliyin yang sangat lembut, yang bergerak dari bumi Hijaz. Hijaz itu wilayah antar Mekah dan Madinah terbentang, itu Hijaz. Angin ini berhembus dari sana. Dan angin inilah yang disebut iliyin karena sepoi-sepoi, halus. Dan angin itulah yang mencabut nyawa orang beriman setelah Quran cabut. Nah, namun sebelum orang beriman dicabut nyawanya, Allah akan mengangkat Ka'bah juga dari muka bumi. Ka'bah ini akan diangkat dari muka bumi dan tidak pernah ada orang yang bisa melihat mana bekasnya, seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana. Sehingga ada hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, bersabda di sana, faksiru tawaf qabla ayyarfa'ahullahu ila sama. Ya, fala tajidu min asariha faka'annama lam takun min qabl. Ya, al-hadis al-qamaqam. Perbanyaklah tawaf sehingga sebelum Allah mengangkat Ka'bah itu dari tempatnya, sehingga kalian tidak melihat bekasnya sedikit pun, seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana. Nah, jadi Quran diangkat, Ka'bah diangkat, baru orang beriman dicabut nyawanya. Serempak tuh dengan ini.
Nah, itu benar terjadi berdasarkan beberapa pendekatan nas dalam arti pendekatan nakli ya, bahwa memang Quran akan dicabut. Gitu kan? Masya Allah. Nggak, saya ngebayangin tadi pas dengar cerita Ustaz tadi tentang orang yang sholat ya, yang imam, tiba-tiba ngebayangin kalau ada di posisi demikian, Masya Allah, rasanya kayak gimana ya, Masya Allah. Tapi ini sekali lagi ini nas yang perlu kita cari kembali ya. Udah lama sekali saya membacanya, entah tahun berapa itu. Tapi memang secara dalil nakli yang tadi disampaikan Ustaz, memang betul Ustaz ya. Ada fase di mana Al-Quran ini akan diabaikan terlebih dahulu dengan ayat yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dan juga pada akhirnya menjelang hari kiamat ini secara zahir Al-Quran juga, dan juga tadi Ka'bah Ustaz ya, akan hilang. Mungkin seakan-akan rasanya mungkin untuk orang-orang berikutnya seakan-akan nggak ada Islam Ustaz ya. Betul. Laisal Islam ilal ismu. Tidak akan ada Islam kecuali sekedar nama saja. Orang Islamnya banyak, tapi kehidupan yang Islami sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Orang Islamnya banyak, tapi kata Rasulullah, laisa lahum iman wala bimiskidaratin. Jadi yang menyaksikan hari kiamat terjadi, yang dikatakan manusia yang buruk itu bukan berarti mereka bukan Muslim. Ini menarik, saya baru tahu. Alisa fil musliman ya Rasulullah. Apakah setelah orang, kan gue gini, mohon maaf saya potong ya, Kang Riki. Jadi hadisnya kan kata Rasulullah, satarihu riham min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz, tempat yang membentang antar Mekah dan Madinah, alati tusama iliyin, yang disebut dengan angin iliyin. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabalatsu. Tidak ada seorang pun yang dilewati angin ini walaupun dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, artinya imannya bisa dipegang. Illa qabalatsu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Angin ini akan mencabut nyawanya walaupun imannya sebesar biji sawi. Kebayang orangnya seperti apa, imannya sebesar biji sawi, tapi Allah masih menilai imannya. Karena iman walaupun sebesar biji sawi, neraka jahanam sekalipun tidak sanggup untuk menampung iman walaupun sebesar biji sawi. Hancur neraka jahanam jika termasuki iman sebesar biji sawi. Luar biasa. Nah, maka kata Rasul tidak salah kalau beliau mengatakan lan yalijan nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka orang yang punya iman walaupun sebesar biji sawi. Maka angin ini akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas. Maka yang tersisa di muka bumi ini adalah manusia yang buruk. Laisa lahum iman wala bimiskidaratin. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Laulal bahaim lama tumtiru. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan hujan, air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan. Artinya, kategori mereka saking buruknya lebih rendah dari binatang. Jika terjadi hujan, itu bukan untuk mereka, tapi untuk binatang. Itu saking rendahnya harga mereka. Kemudian Rasulullah, sahabat bertanya, Alisa fiyal muslimun ya Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Oh banyak. Kasirun fiyal muslimun. Banyak orang Islam saat itu. Lakin laisa lahum iman. Tapi mereka tidak punya iman. Walaupun sebesar biji sawi. Lalu kemana perginya iman? Iman mereka pergi di pangkat, di jabatan, dan harta dunia. Mereka menjual iman mereka dengan pangkat, dengan jabatan, dan harta dunia. Sekarang banyak orang yang menjual iman dengan terang-terangan dan bangga dipertontonkan, mengakui saya jual iman saya demi pangkat, demi jabatan, dan demi harta dunia kan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Sahabat Halim menarik ya, pembahasan mengenai ini, dan kami juga Halim Quran sebagai perusahaan yang memang bergerak untuk mendakwahkan Al-Quran, mensyariatkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran maksudnya. Tentu ini Ustaz, mungkin perlu nasihat juga Ustaz bagi kami, juga teman-teman sahabat Halim gitu ya, yang berusaha untuk istiqomah bersama Al-Quran Ustaz. Kita nggak tahu nih seperti apa kejadian ini, mengenai peristiwa ini yang akan terjadi itu kapan, kita Allahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Nah, bagi kita Ustaz, sebagai seorang muslim yang juga mencintai Al-Quran, hal apa Ustaz yang bisa kita lakuin agar Al-Quran ini tetap terjaga Ustaz dalam hati kita, apalagi di tengah kondisi sekarang yang barangkali di episode sebelumnya kita udah bahas Ustaz, mengenai Masya Allah fitnah itu begitu kentara Ustaz.
di zaman sekarang ini. Bagaimana caranya agar Al-Quran ini tetap tetap ada di hati kita, Ustaz? Baik. Ada dua arah ya. Ada dua arah yang perlu kita lakukan untuk menghidupkan Quran di akhir zaman. Pertama, Al-Quran ini kita fahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan ya, untuk kita pribadi. Nah, kemudian kita perlu menghidupkan Quran. Caranya bagaimana? Bukan hanya dalam skala pribadi, tapi juga kalau bisa diupayakan terus ada majelis-majelis yang kita bangun secara kontinu sampai Allah mewafatkan kita, sampai Allah mengangkat Quran ini, di mana majelis ini mentadabburi Quran, kemudian juga mengamalkan Quran secara berjamaah dan mendakwahkannya. Ya, kenapa Quran harus didakwakan? Sekarang ini banyak, jangankan orang non-Muslim, banyak orang Islam yang buta huruf Quran kan. Betul. Ada, menurut Yayasan Cinta Quran Foundation, pimpinan Ustadz Fatih Karim ya, Allahu yahfazuh, hafizahullah, dikatakan hampir 50% umat Islam di seluruh Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Mereka buta huruf Quran. Berarti kita punya dua tugas. Tugas pertama, bagaimana membasmi buta huruf Quran di kalangan orang Islam. Betul. Itu tugas pertama. Dan ini bukan tugas yang mudah. Dan ini tidak bisa ditampung oleh satu kelembaga saja, tapi perlu umat Islam berjamaah melakukannya. Ya, bagi mereka yang memang punya kemampuan untuk mendakwahkan Quran dan mengajarkan Quran dari segi membaca, memahami, mengamalkan untuk mereka yang buta huruf Quran. Yang kedua, ini juga tugas besar, masih banyak orang-orang yang belum tersentuh oleh Al-Quran, dalam arti belum tersentuh dengan Islam. Banyak. Nah, maka dakwah Islam ini perlu disinergikan dengan dakwah Quran. Karena setelah orang mengenal Islam dengan dakwah dan ceramah para mubalik, maka mereka harus mempelajari Islam. Dari mana sumbernya Islam kalau bukan dari Quran dan hadis? Jadi ada banyak arah yang bisa kita lakukan. Nah, ini sangat luar biasa, akan berhasil di akhir zaman ini kalau kita berjamaah melakukannya. Tidak hanya sebuah lembaga. Ini bukan tugas lembaga Quran, bukan. Seperti Al-Halim Quran ini ya, tetapi tugas semua orang beriman, orang Islam yang punya keyakinan dengan Al-Quran. Kalau bukan kita yang menghidupkan dan mendakwahkan Quran, mungkinkah orang non-Muslim yang melakukannya? Tidak. Ya, sudah jelas mereka memerangi Quran, bahkan kaum munafikun pun mereka lebih memilih memerangi Quran ketimbang mengamalkannya demi dunia. Itu barangkali Kang Diki. Masya Allah, sahabat Halim semua, itu tadi obrolan kita. Ini mengenai Al-Quran ya, dan memang waktunya kita betul-betul mencintai Al-Quran. Sudah saatnya kita betul-betul mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan semuanya. Kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sehari-hari kita. Karena kita nggak mau nih Quran hilang dari dalam diri kita gitu. Dan mudah-mudahan bukan kita termasuk zaman di mana Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih pengen terus-terusan ada di dalam Quran sampai akhir hayat kita. Betul. Itu tadi sahabat semua obrolan kita bersama Ustadz Ahmad Baiguni. Terima kasih Ustadz sudah berkunjung Halim Quran, dan sahabat Halim semua jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube Halim Quran. Dan kalau teman-teman atau sahabat semua punya pertanyaan atau usulan tema yang akan kita bahas di episode berikutnya, silakan sahabat semua tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah kita bahas. Oke, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih sahabat semua. Dan juga terima kasih Ustaz Rahmat Baiguni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.